Oke Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat analisis butir soal dari spreadsheet jawaban Google Form yang kita sudah ujikan kepada anak-anak. Dan yang dianalisis pada saat ini adalah pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks MCMA, dan pilihan ganda kategori benar salah. Oleh karena itu yang perlu kita persiapkan sekali lagi adalah Google Form kita yang tentunya sudah dijawab oleh siswa, dan kita akan mulai dari spreadsheetnya. Nah, usahakan sudah tersedia, kita tinggal klik pada bagian jawaban, ada spreadsheet yang telah tersedia yang sudah diisi oleh siswa tentunya. Oke, kita klik, kita pilih ini. Nah, kurang lebih jawabannya seperti ini, jawaban hasil ujian kita, dan poin-poin yang ada ini atau skor belum bisa menjadi nilai yang final karena itu tadi, karena ganda kategori yang benar salah. 3 nomor ini sebenarnya mewakili satu nomor. Nah, ini tentunya membuat Bapak Ibu guru bingung di dalam menganalisisnya. Nah, saya punya trik buat Bapak Ibu dengan menggunakan beberapa rumus spreadsheet yang sederhana. Oke, kita mulai. Jadi yang perlu kita sediakan yang pertama adalah Google Form kita. Kita langsung saja pada soal. Di sini kenapa penting sekali? Karena kita akan menggunakan jawaban yang benar ini untuk kita kopikan ke dalam spreadsheet. Oke, kita lihat. Kita kembali. Nah, pada form responses ini kita biarkan saja. Kita akan tambahkan satu sheet baru. Di bagian sini kita pilih tambahkan sheet. Nah, dia akan membuat sheet baru. Kita namakan analisis. Nah, sheet ini menjadi sheet analisis ya. Nah, kalau sudah jadi, langkah pertama adalah kita kembali ke form respond. Kita akan copy yang perlu saja. Yang perlu kita copy adalah bagian kelas. Kita copy bagian kop ya, bagian mulai dari D1 kalau pada kasus ini, pada contoh ini dari kolom D1 kita copy sampai G1. Kita hanya copy bagian kopnya saja atau bagian judulnya saja yang berwarna ungu ini. Kita copy, kita tempel pada A1 di bagian sheet analisis. Kita Ctrl V atau paste. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita akan mengambil data nama siswa pada form respond yang ini. Jadi kita akan copy mulai dari sini ya, dari E2, mulai dari D2. Kita akan copy dari D2 sampai G2 ke bawah ya. Jadi dari D2 sampai G sekian, sampai kita mendapatkan seluruh data siswa. Jadi kita akan copy bagian nama kelasnya dan nama-nama siswanya. Oke, kalau sudah, kita ke sheet analisis dan kita tempel ya. Nah, ini maksudnya agar sebentar kalau sudah selesai kita bisa membuat sortirannya supaya data siswa lebih rapi nanti. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita fokus ke bagian D1. Kita akan copy dia, atau kita ke sini kita tarik ya. Kita perhatikan di layar, kita tarik ke E1.
Nah, di sini dia akan membentuk kolom baru, tapi kita rubah namanya menjadi nomor, nomor 1. Nah, ini adalah kolom analisis untuk nomor 1. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita ketik nomor 1, karena untuk soal saya ini ada 20 nomor ya, sebenarnya ada 20 nomor, tetapi setelah nanti dijumlahkan akumulasinya dengan pilihan ganda kompleks kategori benar salah, nanti kumulasinya adalah 30. Nah, itu uniknya. Oke Bapak Ibu, ikuti saja. Saya akan tarik seperti tadi dari sudut kanan bawah ini. Nanti dia akan menyesuaikan nomor 1, nomor 2, dan saya akan coba sampai nomor 10 dulu. Karena dalam soal ini soal pilihan gandanya sampai nomor 10, jadi kita fokus dulu nomor 1 sampai nomor 10. Nah, karena di soal saya ini nomor 1 sampai nomor 10 adalah pilihan ganda, dan nomor 11 sampai 15 itu 5 nomor itu adalah pilihan ganda kompleks MCMA. Seperti ini. Jadi bisa pilih lebih dari satu menggunakan kotak centang pada Google Form. Dan setelah itu untuk nomor 16 sampai 20, nah setiap nomor itu ada 3 pernyataan. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kan tidak mungkin kita kasih poinnya 0, sekian sekian. Nah, bagaimana caranya supaya pilihan ganda kompleks benar salah ini mendapatkan poin 1? Itu yang perlu kita cari nanti. Nah, setelah itu kita kembali ya di sini di spreadsheet. Nah, kita fokus di sini di spreadsheet, di sheet bagian analisis. Oke. Nah, kita klik di di bagian E2. Kita ketik sama dengan, kita masukkan rumus sama dengan, terus kita arahkan kursor ya sama dengan if ya, kita menggunakan rumus if, buka kurung. Nah, dia sudah kasih bantuannya di sini, ada ekspresi logika dan sekian-sekian. Nah, kita menggunakan rumus if, kita kembali ke form respon. Jadi ini kita sekali lagi kita ketikkan di E2. Jadi kita akan menganalisis untuk kolom E2 dulu. Untuk nomor 1 atas nama anak Grayen ini. Oke, setelah kita ketik if, buka kurung, kita ke form respon, kita cari jawaban yang nomor 1 atas nama anak yang pertama ini. Ya, ini dia ada di kolom H2 yang ini jawabannya. If H2 sama dengan if H2 sama dengan apa? Sama dengan kunci jawabannya. Jika anak ini jawabannya yang pada H2, apakah sama dengan ini? Jawabannya ini ya. Kita harus fokus pada Google Form di kunci jawaban kita. Nah, ini dia. Kunci jawabannya adalah ini yang tanda centang. Kita copy, partikel gas bergerak sekian-sekian. Kita sudah copy, tekan Ctrl C, terus kita buka tanda petik 2, kita Ctrl V atau tempel, paste ya, tutup tanda petik, sudah ya. Jadi sekali lagi sama dengan kita pakai tanda petik 2 ya. Setelah itu masukkan jawaban yang benar, tutup tanda petik, titik koma 1. Jadi maksudnya jika dia menjawab seperti ini, partikel gas sekian-sekian, maka dia akan mendapatkan nilai 1. Nah, jika tidak, kita lanjut 1
titik koma 0. Jika tidak, dia akan mendapatkan nilai 0 untuk nomor itu. Kita tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, kebetulan anak ini dia menjawab benar, maka dia mendapatkan nilai 1. Kita arahkan ke sudut seperti ini. Kita klik 2 kali. Kalau dia tidak mau, kita tarik saja ke bawah. Kita tarik sampai di bawah, sampai anak yang terakhir. Nah, itu dia. Jadi kita sudah mendapatkan analisis untuk nomor 1. Nah, bagaimana nomor 2 sampai nomor 10? Kita tinggal tarik saja supaya rumusnya tercopy ke sebelah kanan. Kita arahkan kursor sampai seperti ini. Kita tarik ke nomor 10. Sebenarnya bisa sampai nomor yang terakhir. Nah, di sini munculnya 0. Karena apa? Karena jawabannya belum kita masukkan, ya. Ini 0. Nah, pada bagian fungsinya kita rubah saja. Kita ganti yang ini, yang saya blok, menjadi kunci jawaban. Jadi kita fokus pada kunci jawaban yang ini. Kita kembali ke form. Nomor 2, kunci jawabannya, oh ya, mengembun. Kita copy mengembun. Kita sudah blok tadi ya, kita Ctrl V. Setelah itu kita enter. Nah, langsung dapat. Begitu seterusnya sampai nomor 10. Sekarang kita lanjut untuk nomor 11 sampai 15. 11 sampai 15. Ini adalah pilihan ganda kompleks MCMA. Nah, untuk ini dia tidak terlalu sulit karena poinnya itu kita berikan 1 saja. Yang berbeda adalah jawabannya bisa lebih dari 1, sehingga jika ada siswa yang menjawab hanya salah satu yang benar, maka dia dinyatakan salah atau nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita akan coba masukkan kunci jawabannya supaya bisa masuk dalam form analisis ini. Nah, untuk melanjutkan ke nomor 15 seperti tadi, saya aktifkan kursor pada sel. Saya aktifkan sel N1 yang ini ya, N1 pada bagian kopnya, judulnya nomor 10. Saya tarik ke sebelah kanan sampai nomor ini 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kita sudah punya ini nomor 11. Nah, bagaimana kita melanjutkan analisisnya? Nah, sebenarnya kita bisa tarik lurus saja rumus yang sama. Jadi karena kalau kita ketikan baru, nanti kita agak sulit untuk mencari di mana letak ya, di mana letak jawaban nomor 11. Jadi karena ini tadi kita sudah tarik lurus saja rumusnya sampai nomor 10, kita lanjut saja. Caranya bagaimana? Kita klik di sini di nomor 10 di bagian N2, di sel N2. Terus kita arahkan ke sudut kanan bawah pada sel N2. Klik kiri, tahan, tarik ke 11, 12, 13, 14, 15. Oke, seperti itu. Nah, seperti tadi di kunci jawabannya kita belum ganti, makanya dia belum bisa memberikan respon yang tepat, atau kita belum mendapatkan apakah siswa ini menjawab benar atau salah. Oke. Nah, sekarang saya akan memblok bagian kunci jawaban untuk memasukkan kunci jawaban kotak centang tadi. Sudah diblok, saya bisa hapus. Nah, caranya mudah sekali. Kita ke sini, kita lihat jawaban yang benar. Ini yang kita copy. Nah, dia punya 2 jawaban yang benar, yaitu yang pertama bentuknya selalu sekian-sekian. Kita copy. Nah, pastikan sudah berada di antara 2 tanda petik. Kita Ctrl V, salin dia. Terus karena dia punya 2 jawaban, kita ketikkan koma, jangan spasi, langsung koma.
Setelah itu kita kembali ke Google Form soal kita copy lagi kunci jawaban yang kedua, susunan partikel agak renggang dan sekian-sekian. Ini jawaban yang kedua, kita sudah copy. Setelah itu kita Ctrl V. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan analisis untuk nomor 11. Nah, ini rata-rata siswa menjawab salah karena ini memang rumit, karena MCMA ini rumit. Jadi jika siswa tidak mencentang salah satunya saja, pasti dia dinyatakan salah. Nah, begitu seterusnya. Nomor 12 juga begitu. Kita masukkan, kita blok, kita masukkan kunci untuk nomor 12. Di sini ada 3 jawaban yang benar. Kita ambil yang pertama, kita copy, kita hapus dulu jawaban sebelumnya, kita Ctrl V, koma, kita ambil jawaban yang berikut, Ctrl C, kita pastikan dia, koma. Jadi kita pisahkan setiap jawaban benar itu dengan koma. Setelah itu kita klik copy, Ctrl V. Setelah itu kita enter. Nah, kita sudah dapatkan, kita klik saja, oke, enter. Oke, nah ini dia. Oke, jadi untuk pilihan ganda kompleks ini tidak ada yang benar ya. Nah, berarti ini soal yang sulit. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan untuk menganalisis yang pilihan ganda kategori benar salah. Oke, kita akan tarik karena setiap nomornya itu 3, maka 5 nomor berikutnya dikali 3 berarti 15. Maka kita akan tarik sampai nomor 30. Oke. Nah, 16, 17, 18 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Oke, jika tidak cukup seperti ini, kita tinggal klik kanan, terus kita sisipkan ke kanan, terus seterusnya. Nah, ini nomor 22 kita rubah saja menjadi, tinggal tarik saja seperti ini. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Sampai nomor 30. Untuk kolom yang ini kita rubah menjadi jumlah pilihan ganda. Ini jumlah pilihan ganda kategori. Ini kita pasang total ya, total. Setelah itu di sebelah kanan ini adalah nilai seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk menganalisis nomor 16 sampai nomor 30 ya. Kenapa 16 sampai 30? Karena yang dimaksud 16, 17, 18 itu adalah nomor 16, karena di dalam satu nomor terdapat 3 poin. Nah, seperti ini contoh ini ya. Ini pilihan ganda kompleks kategori benar salah.
untuk setiap poinnya kita harus berikan, misalnya setiap pernyataan kita akan berikan nilai 1 masing-masing ya, masing-masing 1. Dan ini yang menjadi kendala selama ini, Bapak Ibu sulit untuk bagaimana menganalisisnya, bagaimana mendapatkan poin 1. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya dengan lebih rinci. Oke, untuk nomor 16 sampai seterusnya sebenarnya rumusnya sama saja. Ini kita copy ke sebelah kanan sampai di 30, rumus yang tadi sama ya. Jadi menggunakan rumus if seperti itu. Kita copy saja dulu sampai nomor 30. Oke, sudah dapat. Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah kunci jawabannya. Kunci jawabannya seperti ini ya. Nah, kunci jawabannya bahkan lebih mudah, tidak panjang-panjang seperti ini. Kita tinggal ganti saja dengan benar atau salah. Kita lihat pada kunci jawabannya, kita lihat. Nah, ini misalnya nomor 16, 17, 18. Jadi ini dianggap satu-satu nomor, padahal dia adalah satu kesatuan untuk nomor 16, tetapi di dalamnya ada 3 nomor. Jadi ini dianggap sebagai nomor 16, yang ini sebagai nomor 17, ini nomor 18. Nanti sebentar saya akan jelaskan caranya untuk merampungkan ini. Nah, untuk nomor 16 jawabannya benar, 17 benar, 18 salah. Oke, kita coba. Nah, ini saya ganti, ini benar ya, jawabannya benar, kita ganti. Oke, nah ini dia. Yang ini jawabannya juga nomor 17 juga jawabannya benar. Nah, ini dia. Oke, benar ya. Nah, sudah. 18 ini salah ya, salah. 18 salah. Kita ganti salah. Kita ketik ya, salah. Ketik salah. Jadi kalau dia jawab salah, dia benar. Nah, seperti ini. Oke, saya akan percepat saja videonya sampai pada cara untuk mendapatkan poin utuh dari 16, 17, 18 tadi, menjadi itu bagaimana untuk mendapatkan analisis untuk nomor 16 tadi. Oke, kita lanjutkan untuk finishing ya. Jadi saya jelaskan kembali, untuk pilihan ganda kompleks ini memang unik ya. Khusus penggunaan Google Form kita sedikit repot, tapi tidak begitu repot-repot amat ya. Kita lihat ya, ini tadi, ini satu nomor sebenarnya, yaitu nomor 16, tetapi di dalam Google Form dia dianggap nomor yang terpisah-pisah, yaitu untuk pernyataan yang pertama yang ini dia dianggap sebagai nomor 16, 17, 18. Jadi 16, 17, 18 adalah untuk nomor 16. Oke, kita lihat pada jawaban tadi. Saya sudah melakukan analisis ya. Jadi 16, 17, 18 ini nanti kalau ada yang menjawab salah, berarti hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu ya. Di sini siswa ini, siswa nomor 1, dia menjawab benar pada poin yang pertama saja, yaitu yang ini. Nah, tapi yang lain dia salah, berarti di dalam kasus ini nomor 16 dia salah. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan analisis yang tepat? Kita akan memasukkan rumus. Namun sebelumnya kita akan melakukan satu tindakan ya. Seandainya kita sudah analisis semua ya, sampai nomor 30, dalam artian ini adalah nomor 20 yang terakhir, yaitu nomor 28, 29, 30 adalah untuk nomor 20 pada soal saya ini.
Nah, kita fokus 16, 17, 18 ini. Setelah itu dia berada di kolom V ya, V. Saya akan aktifkan, kita klik pada bar W seperti ini, jadi aktif semua. Kita akan menambahkan kolom di sebelah kiri. Caranya kita aktifkan dulu seperti ini, kita klik kanan, kita sisihkan satu kolom ke kiri seperti ini. Nah, kolom ini akan muncul dengan nama kolom 39 kalau pada spreadsheet saya. Ini disesuaikan ya. Nah, jadi namanya line. Nah, kita cocokkan saja ini, kita klik. Saya akan beri nama dia N16, kode N16. Maksudnya ini adalah hasil analisis untuk nomor 16 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti. Setelah itu ya, di kolom ini kan kosong, kita akan masukkan rumus ya. Rumus yang kita masukkan adalah sama dengan ya, Bapak Ibu sambil perhatikan di bagian function ini, sama dengan if buka kurung sum. Nah, kenapa sum, rumus sum? Karena kita akan menjumlahkan baris ini, baris 16, 17, 18 ya, untuk baris 16, 17, 18. Jadi bagian T2 sampai V2 pada kasus ini ya. Jadi sama dengan if buka kurung sum ya, buka kurung lagi, kita akan klik ya pada ini. Jadi kita lihat ya, T2 sampai V2. Oke, T2 sampai V2. Nah, V2. Nah, setelah itu saya tutup kurung ya, tutup kurung, kita tutup kurung ya Bapak Ibu, kita tutup kurung ya. Kita lihat sudah terblok ya, bagian T2 sampai V2 sudah terblok. Setelah itu kita ketik sama dengan 3. Nah, ini maksudnya jika setelah dijumlahkan T2 sampai V2 hasilnya sama dengan 3, maka kita berikan titik koma, dia dapat 1. Nah, jika tidak, dia dapat 0 seperti itu. Oke, saya jelaskan kembali maksud dari rumusnya. Jika kita jumlahkan 16, 17, 18 hasilnya sama dengan 3, maka dia akan beroleh nilai 1. Jika tidak, maka dia akan dapat 0. Setelah itu kita enter. Nah, seperti itu kita dapat jawabannya. Nah, di sini kita dapat ya, untuk anak yang pertama ini, karena memang sesuai ya, kita lihat 16 nya dia benar, 17 dia salah, untuk 18 dia salah juga, maka dia pasti dapat 0. Nah, berbeda dengan anak yang ketiga ini, 16 dia benar, 17 dia benar, 18 dia benar, maka dia dapat poin 1. Nah, untuk membedakan ini, untuk nomor 16 kita berikan saja warna yang berbeda. Misalnya ya, ini warna teksnya kita kasih berbeda, misalnya warna merah lah ya, warna merah, supaya nanti kita bisa menandai, oh ini untuk nomor 16. Untuk nomor 16 warnanya merah ini. Nah, ya, berarti nomor 16 anak yang pertama ini salah, anak yang kedua salah, anak yang ketiga ini dia dapat poin 1. Begitu seterusnya. Oke, supaya lebih jelas kita ulangi lagi ya. Nah, ini untuk 16, 17, 18 yang ini ya, sudah dapat ini. Untuk anak yang pertama dia salah. Sekarang kita lihat, nah ini 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kita lihat 19, 20, 21 ini untuk nomor 17. Nah, caranya di nomor 19, 20, 21, setelah itu di bagian sini, bagian setelahnya di bar hurufnya kita aktifkan seperti ini. Kita klik kanan, kita sisihkan satu kolom ke kiri. Nah, seperti ini.
Jadi ada jawaban, 3 jawaban seperti ini. Setelah itu ada yang kosong, ada kolom yang kosong. Nah, kolom ini kita namakan tadi nomor 16, sekarang ini jadi nomor 17 seperti itu. Nah, untuk membedakan kita berikan dia warna yang berbeda. Saya kasih warna merah. Nah, untuk kopnya tetap warna putih, tetapi tulisan di sini nanti warnanya merah biar menjadi pembeda seperti itu. Nah, rumusnya sama. Nah, kita masukkan saja seperti tadi ya, sama dengan if, jika, buka kurung, sum ya, ketikan sum, buka kurung. Nah, kita harus tahu ini x2 sampai z2, berarti kita ketikkan saja x2 sampai z2. Oke, sudah terblok seperti itu ya, seperti ini. Setelah itu kita tutup kurung, sama dengan jika area ini dari sini sampai sini kita jumlahkan sama dengan 3, maka dia dapat poin 1. Jika tidak, dia dapat poin 0. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, dia langsung memberikan hasilnya ke bawah, kita centang saja. Nah, ini dia, ini jawaban untuk kita ratakan tengah saja. Oke, ini dia untuk nomor 17. Oke, sekali lagi ya, ini bagaimana untuk nomor 18. Nomor 18 itu adalah untuk nomor 22, 23, 24. Nah, semoga bisa diikuti. Nah, kita aktifkan dulu di bagian sini. Setelahnya kita klik kanan, tambahkan ke kiri. Nah, kita akan namakan dia N18. Nah, ini nomor 18. Rumusnya sebenarnya kita bisa copy saja yang ini, yang sebelumnya nomor 17, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, ini dia, sebenarnya sama saja ya, ini dia berlaku. Kita lihat pada bagian functionnya, ini adalah dari AB2 sampai AD2. Kita lihat, kita cocokkan ini dari AB2 ya, ini bagian AB2 sampai AD2. Nah, ini cocok ya. Kalau cocok, kita tinggal klik kiri 2 kali di sini, di sudut ini, dia akan muncul otomatis untuk semua peserta ujian ini. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini dia, setelah 3 kita tambahkan 1 kolom ke kiri. Oke, ini untuk nomor 19. Ctrl V. Ya, benar ya, ini dia 111. Oke, berarti dia dapat poin 1. Nah, seterusnya begitu juga untuk nomor 28, 29, 30. Dalam artian ini untuk nomor 20. Kita tambahkan ke kiri, ini N20. Oke, ini nomor 20. Kita copy saja rumus yang ini, kita Ctrl V. Oke, nah itu dia, sudah dapat ya. Nah, ini bagian akhir. Nah, bagaimana menganalisis? Kita punya 2 kategori ya, saya pisahkan menjadi 2 kategori, yaitu untuk pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda biasa, MCMA tadi dan biasa saya akan totalkan di sini. Sedangkan untuk yang pilihan ganda kategori benar salah saya tempatkan di sini saja. Saya akan jumlahkan di sini supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, ini dia, saya klik sama dengan sum, buka kurung. Nah, saya akan ambil yang dari sini ya, buka kurung, ini nomor 1, saya blok ya sampai nomor 15, karena nomor 15 itu MCMA itu ya sama saja dengan pilihan ganda biasa ya, dijumlahkan. Oke, itu hasilnya langsung dapat. Jadi ya, untuk anak yang pertama itu dia dapat poin 6 seperti ini. Saya ratakan tengah. Nah, sedangkan anak yang sedangkan untuk pilihan ganda kompleks kategori, karena dia berjarak seperti ini mulai dari nomor 16 sampai 20, maka kita harus menjumlahkan secara khusus ya, seperti ini.
seperti biasalah, sama dengan kita bisa langsung saja pilih, misalnya mulai dari sini N20 nomor 20 ditambah ya, N19 ditambah ini ya, N18 ditambah N17 ditambah dengan N16. Oke, jadi itu ya 16, 17, 18 sudah. Kita enter saja. Nah, dapat ya jumlahnya. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita totalkan dan nilainya itu kita finalisasi dengan cara dibagikan dengan jumlah nomor yang benar gitu. Seperti itu. Oke, saya totalkan ini sama dengan, tambah saja ya, mudah. Oke, kita langsung dapat. Nah, ini bagaimana mendapatkan nilai ya, seperti biasa kita nilai total ini dibagi dengan poin total seharusnya, yaitu 20 ya sebenarnya, karena setiap nomor poinnya 1, dan kita akan kalikan dengan 100. Dan oke, didapat ya. Nah, seperti itu. Oke, demikian penjelasan terkait bagaimana kita menganalisis 3 jenis soal di sini, yaitu pilihan ganda biasa ya seperti ini, pilihan ganda kompleks MCMA, dan pilihan ganda kategori. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita hanya perlu memasukkan beberapa rumus pada spreadsheet ya seperti ini. Yang penting kita sudah punya hasilnya, ada form responnya seperti ini, dan kita tambahkan sheet, dan setelah itu rumus-rumusnya akan saya taruh di deskripsi video juga, agar Bapak Ibu lebih mudah untuk berlatih. Oke, semoga sukses teman-teman.